Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Maryam. Malam ini kita akan membaca ayat yang ke-51 sampai 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Musa. Sebutkanlah kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Innahu kana mukhlasa. Sesungguhnya Nabi Musa itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi pilihan. Wa kana rasulan nabiyya. Dan beliau adalah Rasul dan Nabi. Wa nadainahu min janibit turil aiman. Dan kami telah memanggil Nabi Musa dari sisi kanan Gunung Tur Sina. Wa qarrabnahu najiya. Dan kami mendekatkan Nabi Musa ke arah kami dalam keadaan kami menyampaikan ucapan yang lemah lembut. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan kami beri karunia Nabi Musa berupa rahmat dari kami, yakni kami jadikan saudaranya yang bernama Harun sebagai nabi yang membantunya. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, ay wadhkur fi hadzal Qur'anil azimi Musa ibn Imran ala wajhi tabjil lahu wa ta'zim wa ta'rifi bi maqamihi al-karim wa ahlakihi al-kamilah. Innahu kana muhlasan quri'a bi fathil lami ala makna anna Allah ta'ala ikhtarahu wastahlasahu wastafahu alal alamin. Wa quri'a bi kasriha ala makna annahu mukhlisun lillahi ta'ala fi jami'i a'malihi wa aqwalihi wa niyatihi. Fa wasfuhu al-ikhlasu fi jami'i ahwalihi wal makna yani mutalazimani. Fa inna Allaha ahlasahu li ikhlasihi wa ikhlasuhu mujibun listikhlasihi wa ajallu halatin yusahu bihal abdu al-ikhlasu minhu wal istihlasu min rabbih. Wa kana rasulan nabiyya ay jama'a Allahu lahu baina risalati wan nubuwah. Farisalatu taqtadi tabligha kalamil mursil wa tabligha jami'i ma ja'a bihi minasyar'i taqqihi wa jallihi. Wan nubuwatu taqtadi iha Allah ilaihi wa takhsisahu bi inzalil wahyi ilaihi. Fan nubuwatu baina wa baina rabbih wa risalatu bainahu wa bainal khalqi
bal khassahu wa min anwa'il wahyi bi ajali anwa'ihi wa afdaliha wa huwa taqlimuhu ta'ala wa takribuhu munajiyan lillahi ta'ala wa bihada ikhtassa min bainil anbiya'i bi annahu kalimur rahman wa lihada qala wa nadainahu min janibi turil ayman ay al-ayman min Musa fi waqti masirihi au al-ayman ay al-abraq min al-yumni wal barakah wa yadullu ala hadzal ma'na qaulu ta'ala an burika man fin nari wa man haulaha wa qarrabnahu najiya wal farqu bainan nida'i wan najai bainan nida'i wan nijai anna nida'a was sautur rafi' wan nija' ma duna dhalik wa fi hadha isbatul kalami lillahi ta'ala wa anwa'uhu minan nida'i wan nija'i kama huwa madhabu ahli sunnati wal jamaah khilafan liman angkara dhalika minal jahmiyati wal mu'tazilati wa man naha nahwahum wa qawluhu wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya hadha min akbari fadaili Musa wa isani wa nusaydi akhi Harun annahu sa'ala rabbahu ay yusrikahu fi amrihi aw wa ayja'alahu rasulan mithlahu fastajaba Allahu lahu dzalik wa wabalahu min rahmati akhahu Haruna nabiyya fa nubuwatu Harun tabi'atun li nubuwati Musa alaihi wassalam fasa'adahu ala amri wa anahu alaihi wallahu ta'ala a'lam. Artinya, dan sebutkanlah di dalam Al-Quran yang agung ini kisah Nabi Musa putra Imran dengan penyampaian yang menunjukkan memuliakannya dan mengagungkannya, mengenalkan kedudukannya yang mulia, mengenalkan tentang akhlaknya yang sempurna. Sesungguhnya Nabi Musa itu adalah seorang yang mukhlas. Dibaca fathah lamnya, artinya Allah Ta'ala memilihnya. Ikhtara, istahlasa itu artinya sama, memilihnya. Yakni memilih beliau di atas alam semesta. Juga bisa dibaca kasrah lamnya, yang mana artinya ialah sesungguhnya Nabi Musa itu ikhlas karena Allah Ta'ala dalam segala amalnya, dalam segala ucapannya, dalam segala niatnya. Beliau memiliki sifat ikhlas dalam segala keadaannya. Dua makna tersebut saling berkaitan. Karena sesungguhnya Allah kalau memilih Nabi Musa berarti memilih karena keikhlasan beliau. Dan keikhlasan beliau menjadi sebab Allah memilih Nabi Musa. Keadaan sifat hamba yang paling mulia adalah ikhlas karena Allah dan kemudian menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa adalah rasul dan nabi. Artinya Allah Ta'ala menggabungkan pada diri Nabi Musa antara kerasulan dan kenabian.
kerasulan berarti Nabi Musa berkewajiban menyampaikan firman Allah yang mengutusnya. Menyampaikan semua yang datang dari Allah dalam syariatnya. Yang kecil maupun yang besar. Sedangkan kenabian menyebabkan sedangkan kenabian menjadikan Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah, dipilih secara khusus dengan diturunkan wahyu kepadanya. Kesimpulannya, kalau kenabian itu terkait dengan Nabi Musa dan Rabb-nya, sedangkan kerasulan terkait antara Nabi Musa dengan makhluk kerasulan, antara Nabi Musa dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Atau kerasulan itu antara Allah taala dan makhluk. Artinya Nabi Musa sebagai penghubung antara Allah yang mengutusnya dan makhluk yang dituju dalam wahyu itu. Bahkan Allah Ta'ala mengkhususkan Nabi Musa dengan berbagai macam wahyu yang diturunkan. Bahkan mendapatkan perlakuan yang paling mulia dan yang paling afdol ketika menerima wahyu. Yakni Allah Ta'ala langsung berbicara di hadapan Nabi Musa. Allah mendekatkan Nabi Musa di hadapannya, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab inilah Nabi Musa mendapatkan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yakni beliau dinobatkan sebagai Kalimur Rahman, nabi yang diberi kesempatan mendengar langsung firman Allah Ta'ala dari Allah Ta'ala. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, dan kami memanggil Nabi Musa dari arah kanan Gunung Tursina, yakni sebelah kanan yang di situ ada Nabi Musa ketika berjalan menuju ke Tursina. Atau arti al-aiman di sini ialah yang barokah, dari kata yumnun dan barokah. Dan ini diperkuat maknanya oleh firman Allah Ta'ala, dan diberkati siapa yang ada di sekitar api yang menyala di Gunung Tursina itu. Dan kami mendekatkan Nabi Musa, dan kami ajak dia bicara secara pelan. Perbedaan antara nida dan nija. Kalau nida itu dipanggil dengan suara yang keras. Kalau nija berarti diajak bicara dengan suara yang pelan, ya, tidak keras. Dan dua-duanya ini dinikmati oleh Nabi Musa. Bagaimana Allah memanggilnya dengan nida, bagaimana Allah berbicara dengannya dengan nida, suara yang pelan. Dan ini berarti kita menetapkan firman Allah Ta'ala dan macam-macam firman Allah. Ada yang berupa nida, ada yang berupa nija. Sebagaimana ini adalah keyakinan dan madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan golongan yang mengingkarinya dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang menempuh jalan mereka. Mengenai firman Allah Ta'ala, dan kami beri karunia Nabi Musa berupa rahmat dari kami, yakni saudaranya yang bernama Harun, kami jadikan juga sebagai nabi. Ini merupakan keutamaan yang terbesar untuk Nabi Musa dan perlakuan yang terbaik dari Allah untuk Nabi Musa.
Karena Nabi Musa sangat memperhatikan saudaranya yang bernama Harun. Nabi Musa sampai meminta kepada Allah Rabbnya agar Harun ini diikut sertakan dalam tugasnya sebagai Nabi dan Rasul. Dan Nabi Musa juga memohon kepada Allah agar menjadikan Harun sebagai Rasul seperti dia. Maka Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Musa tentang hal itu. Allah memberi karunia Nabi Musa dari rahmat Allah. Harun saudaranya diangkat sebagai Nabi. Oleh sebab itulah kenabian Harun mengikuti kenabian Nabi Musa alaihi wassalam. Artinya tugasnya Nabi Harun ialah membantu tugas Nabi Musa. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qauluhu ta'ala wadhkur fil kitabi Musa. Fihi dalilun ala fadli Musa alaihi salam. Wa anna lahu manzilatun rafi'atun indallahi ta'ala. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkur fil kitabi Musa, sebutkanlah kisah Nabi Musa dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan dalil tentang keutamaan Nabi Musa. Dan bahwa Nabi Musa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga layak dikisahkan dalam kitab yang paling mulia. Kitab Al-Quranul Azim. Kalau bukan keutamaan dan kedudukan yang tinggi, tidak mungkin Allah perintahkan Nabi kita Muhammad untuk membacakan kisah Nabi Musa. Nah, asalnya qaulu ta'ala innahu kana muhlasan. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Qara'a Ibnu Katsir wa Nafi' wa Abu Amr wa Ibnu Amir wal Mifdal an Asim muhlisan bikasril lam. Qara'a Ibnu Katsirin wa Nafi'un wa Abu Amrin wa Ibnu Amirin wal Mifdal an Asimin
muhlison bikasril lam. Wa qara'a Hamzatu wal Kisai wa Hafs an Asimin bi fathil lam. Wa qara'a Hamzatu wal Kisai wa Hafs an Asim bi fathil lam. Qala az-Zajjaju al-muhlisu bi kasril lam. Al-muhlisu bi kasril lam alladhi wahhadallaha. Alladhi wahhadallaha. Wa ja'ala nafsahu khalisatan fi ta'atillahi ghaira danasatin. Ghaira danasatin. Wal muhlasu bi fathil lam. Wal muhlasu bi fathil lam alladhi ahlasahu Allahu wa ja'alahu mukhtaran khalisan minad danasi. Qala az-Zajjaju al-muhlisu bi kasril lam alladhi wahhadallaha wa ja'ala nafsahu khalisatan fi ta'atillahi ghaira danasatin. Wal muhlasu bi fathil lam alladhi ahlasahu Allahu wa ja'alahu mukhtaran khalisan minad danasi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, innahu kana muhlasan. Sesungguhnya Nabi Musa itu adalah seorang muhlas. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, Ibnu Katsir, Nafi', Abu Amr, Ibnu Amir, Al-Misdal dari Asim membaca muhlison, lamnya di kasrah. Sementara itu Hamzah, Al-Kisai, Hafs juga dari Asim membaca dengan lam yang di fathah, muhlason. Berkata Az-Zajjaj, al-muhlis yang lamnya di kasrah itu artinya adalah orang yang mentauhidkan Allah, orang yang selalu menjaga keikhlasan pada dirinya ketika mentaati Allah, tidak dikotori dengan apapun. Kalau dibaca muhlas, lamnya di fathah, adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yakni dijadikan sebagai orang pilihan yang murni dari segala kotoran. Nah, jadi boleh dibaca muhlason, boleh dibaca muhlison, tapi maknanya berbeda, namun berkaitan. Nah, qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wal makna yani mutalazimani.
wal maknayani mutalazimani fa inna allaha ahlasahu li ikhlasihi wa ikhlasuhu mujibun li istikhlasihi. Wa jallu halatin yusafu bihal abdu al-ikhlas minhu wal istikhlas min rabbi. Berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, dua makna tadi yang mukhlis sama mukhlas tadi ya saling berkaitan. Karena Allah Ta'ala telah memilih Nabi Musa karena keikhlasannya. Dan keikhlasannya Nabi Musa itu menjadi sebab Allah memilihnya. Dan keadaan sifat seorang hamba yang paling mulia adalah dia selalu ikhlas dan menjadi orang pilihan di sisi Rabb-nya. Nah, jadi mukhlis itu saling berkaitan ya. Nah, jadi kalau punya anak yang kembar itu satunya mukhlas, satunya mukhlis. Nah, biasa dilengkapi. Nah, mukhlis. Kalau perlu dibikin jamak mukhlisin. Nah, biasanya kalau satu orang tapi namanya bentuk jamak itu untuk takzim ya. Nah, untuk menonjolkan dirinya. Nah, mukhlisin ada semuanya itu. Mukhlas ada. Nah itu kalau pengen tahu maknanya tadi seperti yang dijelaskan oleh Az-Zajjaj. Taib al-faidatu ats-tsalisah. Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Wa kana rasulan nabiyya ay jama'a Allahu lahu baina risalah wan nubuwah. Fa risalah taqtadi tabligha kalamil mursil wa tabligha jami'i ma ja'a bihi min asy-syar'i taqqihi wa jallihi. Wan nubuwah taqtadi iha Allah ilaihi wa takhsisuhu biinzalil wahyi ilaih. Fannubuwah bainahu wa baina rabbih wa risalah bainahu wa bainal khalqi. Nah, berkata Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, wa kana rasulan nabiyya. Nabi Musa itu adalah rasul dan nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan pada diri Nabi Musa antara kerasulan dan kenabian. Kerasulan berarti Nabi Musa bertugas menyampaikan firman Allah yang mengutusnya. Menyampaikan semua yang beliau bawa berupa syariat. Yang kecil maupun yang besar. Nah, sedangkan kenabian berarti Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan keistimewaan dengan mendapatkan wahyu dari Allah. Kesimpulannya, kenabian berarti itu hubungannya antara Nabi Musa dengan Rabb-nya. Sementara kerasulan itu kaitannya Nabi Musa dengan makhluk yang lain. Nah, dengan demikian terjawab sudah pertanyaan salah satu dari penanya. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul?
Jadi kalau Rasul berarti seorang yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Sedangkan nabi berarti dia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti menunjukkan tingkatan begitu ya. Kalau nabi berarti kaitannya dengan orang tersebut dengan Allah yang memberi wahyu. Kalau Rasul berarti dia kaitannya dengan menyampaikan kepada makhluk, ya. Nah, ada juga yang mengatakan kalau nabi itu juga menyampaikan wahyu kepada makhluk, tetapi mengikuti nabi dan Rasul sezaman dengannya atau sebelumnya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Arabiah. Anna Allah Ta'ala ikhtara Musa alaihi salam min bainil anbiya'i bi annahu kalimur rahman. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Musa di antara nabi-nabi yang lain, bahwa Nabi Musa itu diangkat sebagai kalimur rahman, nabi yang bisa langsung mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman ketika menyampaikan wahyu, ya. Nah, baik. Al-Khamisah. Qalu ta'ala wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiyah. Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala wal farqu bainan nida'i wan nija'i anna nida'a was sautu rafi' wan nija' ma duna dhalik wa fi hadhihi isbatul kalami lillahi ta'ala wa anwa'ihi minan nida'i wan nija'i kama huwa madhabu ahli sunnati wal jamaah khilafan liman angkara dzalik minal jahmiyati wal mu'tazilati wa man nahwahum. Mengenai firman Allah Ta'ala yang artinya kami panggil Nabi Musa dari sisi kanan Gunung Tur dan kami dekatkan Nabi Musa dan kami ajak untuk berbicara secara pelan. Nah, berkata Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, perbedaan antara nida dan nija. Nida itu memanggil dengan suara yang keras, sedangkan nija adalah
ucapan yang tidak keras, yakni pelan. Maka di sini kita menetapkan kalam bagi Allah Ta'ala dan macam-macam kalam. Ada yang berbentuk nida, ada yang berbentuk nija. Panggilan dengan suara keras dan ucapan yang pelan. Sebagaimana ini adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan golongan yang mengingkarinya dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang sejalan dengan mereka. Baik, al-faidatu as-sadisah. Qauluhu ta'ala wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala, hadha min akbari fadaili Musa wa ihsanih wa nushuhu li akhihi Harun. Annahu sa'ala rabbahu ayyusrikahu fi amrih wa yaj'alahu rasulan mithlahu fastajaba Allahu lahu dhalik wa wahaba lahu min rahmatihi akhahu Haruna nabiyyah fa nubuwwatu Harun tabi'atun li nubuwwati Musa alaihi wassalam fasa'adahu ala amrih wa anahu alaihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami beri karunia Nabi Musa berupa rahmat dari kami, yakni kami jadikan saudara laki-lakinya yang bernama Harun sebagai nabi. Ini merupakan bukti betapa besar keutamaan Nabi Musa dan betapa baik Nabi Musa untuk saudaranya Harun. Nabi Musa memohon kepada Rabb-Nya agar Nabi Harun disertakan dalam tugasnya dan dijadikan sebagai Rasul sepertinya. Maka Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Musa. Allah beri karunia beliau dari rahmat-Nya berupa pengangkatan saudara laki-lakinya Harun sebagai Nabi. Maka kenabian Harun mengikuti kenabian Musa alaihissalam. Nabi Harun bertugas membantu dan membela Nabi Musa dalam menjalankan dakwah dan tugasnya. Nah, baik. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.